Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, malam hari ini pemirsa saya senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda untuk berbincang khusus dalam program Dialog Khusus. Dan khusus untuk malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan calon Bupati Indramayu nomor 2. Ya, ada Pak Toto Sucartono yang sudah hadir di studio RCTV. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Denovi. Sehat Pak? Alhamdulillah, karena Indramayu sehat, jadi selalu sehat ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih, selamat malam para pemirsa RCTV ya, yang dimuliakan Allah semua. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berdialog dengan ditemani Bu Novi ini. Ada suatu pandangan yang bisa diambil untuk masyarakat khususnya warga Indramayu tentang bagaimana cara memilih pemimpin ke depan. Oke, dan harus juga disampaikan ya Pak ya, seperti apa cara memilih pemimpin yang sesuai, yang benar ya Pak. Itu yang paling tepat. Oke, dan pemirsa RCTV kita juga nanti mengundang Anda untuk bisa berdialog langsung ya Pak Toto ya. Oke. Kita buka line telepon di 0231482138. Yang ngomong-ngomong nih Pak Toto Sucartono, ini luar biasa Pak Novi langsung bisa ngobrol dengan Bapak. Mas Novi pengen tahu sebenarnya apa sih Pak yang membuat Bapak ini sampai bisa ingin bisa memimpin Indramayu. Dengan background Bapak yang punten Bapak ini seorang entrepreneur profesional ya Pak. Dan ini pun bukan pertama kalinya Pak Toto. Seperti apa nih Pak? Gini Denovi ya, saya ini sudah mencalonkan bupati ini sudah 3 kali. Oke. Ya. Yang pertama 2010 ya, melalui jalur independen. Yang kedua, saya mencalonkan Bupati Indramayu tahun 2015 didukung oleh PDIP, PKB, dan Nasdem melalui partai politik. Waktu itu head to head ya, dengan incumbent yang sudah 2 periode. Wow. Tapi alhasil lumayan bagus lah, hampir 45%. Ya, jadi kita dengan waktu 3 bulan sudah mampu mencapai 45%. Dan khususnya kemenangan saya di basis perkotaan. Jadi tinggal sedikit lagi hanya menggugah masyarakat di daerah yang pinggir, yang terpecah dengan jarak, itu yang belum banyak mengenal saya. Dan inilah waktunya lagi ya Bapak untuk bisa waktunya lebih dikenal lagi oleh masyarakat khususnya di tadi yang Indramayu. ditanyakan kenapa kok mencalonkan terus kan gitu ya. Sebetulnya saya ini nggak tahu kenapa saya juga bisa mencalonkan, tetapi terpanggil Bapak? Ya, satu terpanggil karena lihat track record Indramayu selama hampir 20 tahun ya, track recordnya itu kalau sekolah nggak naik kelas. Kenapa saya katakan nggak naik kelas? Karena posisi Indramayu selalu posisinya adalah urutan 3 besar dari bawah. Dari bawah ya Pak? Dari bawah ya, itu menurut Pusat Statistik Jawa Barat ya, bahwa dari 27 kabupaten Indramayu itu ya prestasinya kurang menggembirakan, baik dari pertumbuhan ekonomi, baik dari rata-rata pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat sana. Sehingga Indramayu itu dicap selalu quote and quote negatif. Ya kita tidak menyalahkan TKI. Jadi karena lapangan kerja di sana nggak ada, maka TKI banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat rata-rata pendidikan hanya 5,9 tahun. Ya, jadi SD aja menurut saya nggak tamat. Gitu. Yang ketiga adalah Indramayu ini kurang menjadi perhatian investor untuk masuk ke Indramayu. Padahal kalau kita lihat tanah di Indramayu murah, ya. UMR di Indramayu murah, mungkin setengah juga kurang dari Kerawang dan Bekasi. Ya. Ketiga adalah mengenai energi. Ya. Energi listrik kita ada. Sangat kaya ya Pak? Ya, bukan kaya, cukup. Energi, karena kita ada PLTU di Sukra ya. Terus juga gas kita punya, ya. Air kita ada, dan jalan tol kita dilewati jalan tol. Ini yang membuat saya menjadi bingung, kenapa investasi nggak masuk? Apa ada yang salah itu? Untuk itu saya terus berusaha untuk mencalonkan bupati. Minimal saya akan mencatat nama baik lah di dalam hidup saya itu.
kata orang kalau udah usia 60 tahun itu di atas 60 itu udah bonus katanya. Oke. Ya, jadi kita mau membuat usia saya 35 kebalik. Ya, jadi 53. Oke. Jadi setelah usia saya 53 ini saya akan berbuat maksimal 1 periode saja, dan saya mencalonkan bupati. Selalu saya sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak kecewa bahwa kalau dipercaya masyarakat Indramayu, saya terpilih ya menjadi bupati periode 2021 sampai 2026, saya hanya mencalonkan 1 periode saja. Oke, Ya. jadi dengan niat yang ingin sekali mengembangkan Indramayu, yang melihat potensi yang dimiliki Potensinya sangat luar biasa. Banyak ya Pak ya? Sangat Banyak luar sekali biasa. ini. Jadi ini ya Pak, pengen lebih memajukan lagi ya? Ya, saya lihat begini ya. Saya tidak berpikir bahwa calon lain tidak baik. Mungkin calon lain juga baik, tetapi saya yakin saya lebih baik. Oke. Ya, karena saya profesional di bidang itu. Karena kalau calon-calon yang ada lebih banyak dari partai politik. Ya, jadi kenapa periode ini saya mencalonkan dari independen? Karena betul-betul saya lihat bahwa euforia atau gairah masyarakat untuk memilih pemimpin di luar partai politik ini bagus, ya. Iya. Karena terbukti ketika saya mau mencalonkan independen, masyarakat antusias. Dalam 3 minggu saya dapetin dukungan 150.000 lebih. Responnya sangat baik Pak Toto. Sangat ya? baik sekali. Walaupun memang dengan satu dorongan, ya, rangsangan event Jalan Sehat yang kita punya hadiah. Tetapi itu begitu dahsyatnya ya pendaftaran di seluruh masyarakat Membludak, Pak. Indramayu. Membludak, bahkan kita stop. Kalau kita nggak stop terus-terusan, cuma kan harus ada sistem silon yang dimasukkan ya di komputer itu. Jadi kalau kita tampung semua nggak akan cukup. Jadi Ya, Bapak waktunya. dengan begitu sangat ini ya Pak ya, pokoknya optimis banget ya Pak? Harus optimis mencalonkan bupati ya, karena saya udah 3 periode ya, 3 kali mencalonkan. Kalau saya nggak optimis kan bagaimana mencalonkan 3 tahap ini sampai nggak. Nah, yang lain baru semua, pemain baru semua. Oke, dengan Bapak pun maju pun pasti memiliki program dan visi misi yang pastinya sangat kuat Pak Toto. Pasti. Pasti pemirsa CTV juga ingin tahu, apalagi khusus untuk warga di Indramayu. Apa sih yang Bapak miliki untuk bisa mengembangkan di Indramayu lebih baik lagi, lebih unggul lagi? Bagaimana nih Pak Toto? Ya, visi misi saya sederhana. Kata sehat itu adalah satu kata yang biasa disebut. Halo, apa kabar? Ya, sehat. Pasti jawab sehat ya. Semua saya mengharapkan semua iklim di Indramayu adalah harus sehat di dalam pelayanan, ya. Sehat di dalam birokrasi, ya. Sehat di dalam pertumbuhan ekonomi, sehat di dalam pendidikan, dan sehat harmonis terhadap antara partai satu dengan partai yang lain. Hubungan masyarakatnya harus sehat. Tetapi sehat yang saya maksud tidak cukup itu, ya, dalam visi misi saya. S pertama adalah sinergi. Sinergi. Karena saya lihat antara dinas satu dengan dinas yang lain tidak sinergi. Itu yang Bapak lihat ya Pak? Ya, saya lihat itu betul. Jadi nanti saya jelasin. Terus antara pemerintah pusat dengan kabupaten, ya, melalui program dewan yang di DPR, ya, DPR RI, ya. Begitu juga dengan kabupaten, tidak sinergi. Kadang terkesan berjalan masing-masing. Padahal itu sangat penting sekali ya Pak? Iya dong. Jadi banyak sekali dana yang dikeluarkan tapi kurang tepat. Ya, itu yang saya artikan. Sebetulnya semua punya tujuan baik. Untuk itu seorang pemimpin harus punya harus bisa menyatukan, mensinergikan. Istilah kata pepatah mengatakan, kalau sapu lidi itu tidak bisa untuk membersihkan kalau sendiri, tapi kalau diikat itu akan bisa membersihkan semua. Betul sekali. Jadi sinergi terkait saling menguatkan supaya program dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa, khususnya desa ya, karena yang punya tanah sebenarnya desa. Iya. Ya, pusat nggak punya tanah nih, provinsi juga nggak punya tanah, kabupaten nggak punya tanah juga. Yang punya tanah penduduknya lihat aja di KTP-nya desa, ya, asli desa mana. Jadi itu yang kita akan bangun untuk kerjasama itu ya Pak Toto ya? Ya, kerjasama sehingga program itu bisa sampai. Oke, itu dari yang Bapak Itu miliki. S pertama itu. Baru satu ya Pak? Baru. Baru penjelasan. Yang untuk kedua sehat dan adalah E.
ya efektif. Efektif. Jadi banyak pembangunan kita yang saat ini itu kurang berjalan efektif. Jadi bisa membangun tetapi nggak bisa ngerawat. Wow. Ya bisa bangun tetapi bagaimana kelanjutan pembangunannya itu banyak disia-siakan. Jadi mubazir lah Kesannya kata-kata. mubazir. Ya kurang efektif yang dikeluarkan. Sedang biaya itu cukup tinggi tapi kurang efektif ya. Hanya buang-buang anggaran berarti ya Pak? Ya buang-buang anggaran itu kurang efektif. Oke. Nah yang ketiga adalah itu harus harmonis ya. Harmonis. Kalau harmonis ya semua itu harus harmonis. Hubungan antara legislatif, ya, Eksekutif. hubungan eksekutif dan yudikatif khususnya kita harus harmonis ya. Baik di dalam beda kelompok ataupun di dalam satu kelompok harus harmonis ya, dan masyarakat harus harmonis supaya image Indramayu jadi bagus. Oke, dan ya. itu kembali lagi ke sinergi ya Pak ya berarti Harus ya? sinergi, tapi beda. Sinergi itu kan terkait harmonis itu pelayanan. Harmonis. Oke. Ya hubungan keluarga kalau harmonis, Betul. rezeki berkahnya turun. Betul juga kalau kabupaten tidak ada tawuran, tidak ada keributan antara divisi satu dengan divisi lain selalu akur, suasananya akan berbeda. Wow. Itu harmonis ya. Damai sekali ya Pak ini. Damai ya, itu enjoy. Jadi suasana kerja nggak akan terasa capek. Selanjutnya. Nah, yang itu ada agamis. Ya. Agamis. Agamis yang saya maksud itu tidak mesti selalu mengaji gitu. Bukan begitu. Ya, agamis sudah pasti itu hubungan privat ya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hubungan privat. Yang dimaksud agamis ada perilaku. Ya. Perilaku budi pekerti. Di mana saat ini anak muda dan orang-orang lebih suka gadget ya. Ya gadget semua. Ya, betul, Maka Pak. saya lihat budi pekertinya sudah kurang. Ada orang tua, ada orang ngomong juga main begini aja. Ya ini perilaku ini harus dilandasi agamis. Ya, jadi kalau ada agamis di dalam jiwanya, maka ada integritas, kejujuran yang tinggi di dalam bekerja. Kalau tidak ada integritas, bagaimana mau membangun? Oke, pengertian itu ya Pak yang harus ditekankan Ya, itu ya? integritas itu. Kalau orang udah nggak ada integritasnya, sulit kita membangun ya. Bisa terjadi korupsi di mana-mana. Itu kan ada agamis. Yang T terakhir adalah terukur ya. Terukur dan terwujud pasti. Jadi jangan cuma visi misi itu diangan-angan saja, tetapi tidak masuk ke dalam suatu ukuran prestasi. Ya, jadi kalau kita mau mengentas kemiskinan berapa persen tahun pertama, kalau menciptakan lapangan kerja berapa jumlahnya, ya, sehingga selama 5 tahun itu jelas ukurannya berapa. Target-target gitu ya Pak ya? Targetnya harus ada KPI-nya, sehingga kalau saya dipercaya masyarakat dan jadi dari bupati, maka kita akan bersama-sama dengan ASN ya, dengan kepala desa, dengan camat. Ayolah kita mengukur semua. Caranya mengukur ya kita harus punya e-government lah, yang transparan. Good yang government bisa, ya Pak? Ya e-government dengan sistem. Dengan sistem. Jadi kita tahu, oh hari ini berapa nih rakyat saya bekerja, kan gitu. Hari ini ada anak sekolah yang tadinya nggak sekolah menjadi sekolah berapa. Itu lebih kurang, ada ukurannya. Wow, ini dari kata yang sehat itu ternyata penjabarannya itu lebih dalam lagi ya Pak Toto ya? Luas sekali. Oke, dari sinergi, efektif, harmonis, agamis, terukur, dan terwujud. Iya, terwujud. Sehat, kata positif. Iya. Yang semoga nanti bisa juga tertularkan oleh masyarakat di wilayah Indramayu. Positif ya gitu ya Pak Toto ya? Positifnya, energinya, orang nyebut sehat aja sudah pasti energinya positif. Betul. Oke, jadi kita akan tebarkan energi positif lagi ke pemirsa RCTV waktu ya, ya, tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita kembali lagi pemirsa untuk Anda di Dialog Khusus. Ini malam hari ini luar biasa karena Novi bisa mengenal lebih dekat dengan calon Bupati Indramayu nomor urut 2, Pak Toto Sucartono. Ini secara ngobrol lebih langsung kayaknya lebih enak ya Pak ya? Iya. Dan akhirnya bisa tahu juga pemirsa secara dalam tentang program beliau yang dimiliki adalah Indramayu Sehat. Katanya luar biasa sekali Bapak ini dari yang sinergi, efektif, harmonis, agamis, terukur, dan terwujud. Semuanya itu untuk kebaikan wilayah Indramayu, masyarakatnya juga Pak Toto ya? Iya. Oke Pak, melihat dari respon masyarakat di wilayah Indramayu yang Bapak lihat, Bapak sampai optimis sekali Pak. Ini bagaimana Bapak melihatnya untuk semua warga di Indramayu yang butuh pemimpin yang harus punya terobosan yang lebih baik lagi Pak?
Ya gini, untuk membangun Indramayu yang sudah tertinggal ya, itu harus ada seorang pemimpin yang memiliki jiwa entrepreneur Oke. ya, bukan hanya jiwa politik tapi jiwa entrepreneur. Karena Indramayu butuh terobosan-terobosan. Iya. Ya, kalau tidak ada terobosan, maka akan hal yang sama. Pemimpin yang lama dengan pemimpin yang baru tidak akan berubah. Tidak ada perubahan jadi apa ya? Tidak ada perubahan. Ya dirubah pemimpinnya tetapi polanya akan sama. Saya katakan kenapa harus ada seorang entrepreneur. Karena pemimpin itu saat sekarang ini bukan menjadi seorang yang melayani masyarakat tapi dilayani masyarakat. Ya, yang saya katakan dilayani, bahwa semua pemimpin pada umumnya khususnya Denovia, pada umumnya itu tidak melakukan satu terobosan yang signifikan. Padahal kita tahu inti masalahnya adalah ekonomi. Ya, inti masalah utamanya adalah ekonomi, sehingga banyak TKI, ya, sehingga banyak kriminal, ya, sehingga banyak maaf ya terkenal Indramayu banyak janda katanya. Ya. Karena faktor ekonomi sehingga sering ribut dan cerai. Nah, pendidikan juga rendah. Ini ekonomi karena orang tua nggak mampu membiayai anaknya. Untuk itu terobosan harus dilakukan. Bagaimana menciptakan lapangan kerja itu yang paling penting. Menciptakan lapangan kerja itu tidak hanya menciptakan kawasan industri, karena butuh waktu. Menciptakan kawasan industri butuh waktu. Karena itu akan harus kita menjadi seorang entrepreneur, mendatangi pabrik-pabrik besar yang jumlah karyawannya banyak, otomatis kita akan datangi. Bukan dia yang datang, tapi pemimpin harus mendatangi investor, bukan investor yang masih baru, investor yang sudah ada. Logikanya, kalau orang punya perusahaan di Jabotabek, Kerawang atau Bekasi, yang dimana UMR-nya sudah lebih dari 4,5 juta, di Indramayu sekitar 2 jutaan, ya secara fair bahwa lebih tertarik invest di Indramayu. Iya. Itu logikanya. Yang kedua, tanah lebih murah di Indramayu. Di sana 1 juta, di sini 100.000, ya, di Indramayu per meter. Pasti lebih tertarik di Indramayu. Tadi yang saya katakan energi semua alat, tetapi kenapa enggak tertarik? Nah, berarti kan Ada sesuatu. ada ya, Pak, sesuatu. Bupati harus menanyakan, tanya, bisa punya database dong. Pabrik sepatu mana, pabrik tekstil mana, pabrik garment mana, yang jumlah karyawannya banyak, kita datengin. Ayo, yuk investasi ke tempat kita. Ya, lu jangan takut dengan perizinan, kita akan transparan. Jalin kerjasama lagi yang lebih Jalan baik. Gitu. bersama, kita yang harus menjadi seorang entrepreneur. Gimana rakyat saya bisa bekerja? Ya, jangan cuma kita udah jadi bupati diem. Kita harus menjadi entrepreneur. Kalau target kita harus mampu menciptakan 25.000 karyawan, ya tarik dong, supaya bisa terukur. Jadi Bapak melihat selama ini kita tuh ini apa ya, harus bisa Ya tidak proaktif, ya cenderung pasif, malah menakutkan. Kalau ada investor mau datang, wani piro umumnya nih, umumnya setahu saya gitu. Bukannya kita mendatangi, tetapi menunggu bola. Ini nggak boleh, kita harus jemput bola. Satu itu. Yang kedua, saya lihat lagi di sini ada kelemahan pemerintah di dalam mengelola BUMD. Ya, BUMD minus, ya BUMD tidak profit. Ini pun tidak bisa mendatangkan PAD. Dan yang terakhir ada BUMDes, hampir 95% bahkan lebih tidak ada yang berhasil. BUMDes tidak berhasil. Tidak berhasil BUMDes. Padahal itu badan usaha milik desa itu harusnya bisa mendongkrak pergerakan ekonomi. Betul. Kenapa? Karena yang mengelola tidak paham mengenai bagaimana mengelola usaha supaya BUMDes itu jalan, BUMD itu jalan, tidak mampu. Karena bukan orang marketing, bukan orang entrepreneur. Jadi manajemennya, pengelolaannya harus dibenahi Enggak ada terobosan-terobosan tadi yang saya katakan. Oke, padahal sayang sekali ya Pak ya. Sayang sekali, makanya saya akan buat bagaimana Indramayu terbaik sehingga Indramayu bisa menjadi Little Indonesia. Bisa itu Pak? Oh bisa, dengan sangat bisa. Sekarang pun saya mengelola seluruh Indonesia kok. Saya dulu mengelola di Aqua, ya, saya salah satu pemimpin di Aqua, di Gudang Garam. Saat ini saya memimpin di perusahaan TBK ya, Sariguna Prima Tirta TBK, dan banyak perusahaan-perusahaan lain yang saya pimpin termasuk Sentral Sari. Dan itu semua kan kalau pemerintah sifatnya kan memberikan pelayanan. Kalau swasta lebih susah lagi, bagaimana mengembalikan modal. Ya, jadi rasanya untuk membesarkan perusahaan tidak terlalu sulit. Ya, apalagi BUMDes ya. Berbekal pengalaman Bapak yang sangat banyak itu ya Pak ya? Iya betul. Akhirnya terpanggil untuk bisa membenahi ini betul semua itu, Pak Toto. Betul. Dan yakin bisa Pak? Oh bisa sekali. Ya saya sangat bisa. Mau saya kasih contoh?
Contohnya Ya, bagaimana, contoh Pak yang Toto? sederhana saja. Seorang pemimpin harus mampu membaca neraca perdagangan. Ya, jadi kalau pemimpin aja nggak mampu membaca neraca perdagangan gimana? Oke. Di daerah. Mhm. Nah, kalau kita cermati Indramayu karena banyak pengangguran, di mana rata-rata pendidikan pun rendah. Kalau cari kerja yang ijazahnya S2 dia akan sulit. Iya. Ya. Oke, kita lihat aja neraca perdagangan yang sederhana ya, yang sederhana. Di Indramayu telur ayam saja didatangkan dari Jawa Timur. Oke. Blitar, Nganjuk, Kendiri, Tulungagung. Ya. Padahal melihara peternakan ayam itu sangat mudah. Jadi saya menjadi calon bupati mencanangkan akan membuat peternakan ayam petelur. Jadi buat sendiri ya, Pak? Iya dong. Ya kalau nggak ada dua, bisa lewat BUMD, bisa lewat BUMDes, Ya. bisa bersinergi dengan pengusaha. Tidak selalu sendiri. Judulnya 1 juta ayam petelur. Oke. Sehingga bisa mencukupi kebutuhan daerah. Kalaupun lebih targetnya, boleh lokasi Indramayu strategis di segitiga emas nih. Jabotabek, Bandung, ke sini Cirebon. Ada jalan itu semua ya, Pak Loh, Toto ya? ada kan segitiga emas Indramayu itu. Kecuali kita Indramayu adanya di Papua, saya nggak bisa ngomong. Ya, Indramayu adanya Lokasinya di Indramayu. sangat Lokasinya strategis. dekat Iya. ibu kota. 2 jam sudah nyampe lewat Oke. tol. Kalau kita suplainya berlebihan, kita bisa buang ke sana. Ya, kita bisa jual di Jabotabek. Ya, kita bisa jual di Bandung. Siapa sih yang nggak suka telur? Betul. Ya. Jadi makanan siapa pokok yang nggak kita ya, butuh? Pak? Makanan pokok. Orang makan makanan kan tahu, tempe, telur, ikan, Iya. ayam, daging, apalagi itu. Ya kan? Nah, kalau kita untuk kebutuhan sendiri aja nggak mampu gimana? Itu satu ya. Oke. Ya, itu Baru contoh itu baru ya, Pak, contoh ya? itu, belum banyak yang lainnya. Indramayu penghasil minyak kayu putih ya, tetapi tidak ada produsen minyak kayu putih yang punya merek minyak kayu putih, hanya ngirim bibit saja. Padahal bisa ya, Pak, dikembangkan. Bisa sekali itu packaging. Nah, bukan orang entrepreneur, susah. Nanti jualnya kemana? Indramayu punya rice mill, tetapi dia tidak bisa jual kemana produknya. Ya, Indramayu punya garam, tetapi garam yang datang dari Surabaya. Semua dari luar berarti Dari ya, Pak, ya? luar. Nah, tadi tidak mampu membaca neraca, sehingga produk harusnya kita menciptakan sendiri. Tadi kan membaca penghasil apa, Iya. dibuat produktivitasnya ditingkatkan kelasnya. Oke, Nilainya. jadi Indramayu butuh sosok entrepreneur Sosok gitu ya, Pak? benar. Itu yang saya penasaran di situ. Saya penasaran di situ. Agar bisa lebih maju lagi dari dalam segala untuk bidang perdagangan ekonomi ya, Pak? Iya, terutama di bidang pedagang ekonomi otomatis ke yang lainnya. Iya, Ya. bisa menyasar ke semua aspek ya, Pak? Iya, betul. Wow, boleh juga nih Pak ditular kepada saya berarti Pak Toto ya? Ya nanti habis Indramayu sukses baru Siap. yang lain. Baiklah, pokoknya ini menuju Indramayu sehat pemirsa RCTV. Nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang bersama dengan Pak Toto, tapi kita harus jeda lagi. Tetaplah bersama kami di RCTV. Ya, menuju Indramayu Sehat itu adalah tema kita pada malam hari ini. Pemirsa RCTV berbincang bersama dengan Pak Toto Sujartono, ini calon Bupati Indramayu nomor urut 2 ya. Ini tadi banyak yang disampaikan dari visi misinya ya Pak, yang sehat itu. Ya. Kemudian sekarang kan sedang dalam masa pandemi Pak. Ini menuju ke Pilkada nanti tanggal 9 Desember. Pak, punya strategi apa Pak untuk bisa meraih suara terbanyak untuk di wilayah Indramayu sendiri Pak Toto? Jadi Dengan kondisi saat ini. gini Nov, jadi ini kan sangat sulit sekali ya di dalam situasi semacam ini ya, COVID ini. Kita semua dilarang nih, ya. Kumpul dengan orang banyak dilarang, nggak pakai masker dilarang. Saya pernah dapat teguran gara-gara diajak makan di rumah keluarga saya, ya, diajak makan keluar foto, dipoto langsung masuk pelanggaran. Nah, Nggak itu pakai masker bapaknya begitu ya? ya cuma nggak pakai masker saja. Orang foto kalau pakai masker nggak tahu itu mukanya siapa, kan aneh. Baik. Ya, tetapi ya udahlah itu aturan ya, kita patuhi itu. Untuk itu saya bikin kampanye ini yang betul-betul mendidik, yang menggembirakan dan tidak menyalahi aturan. Oke. Caranya tahu nggak, Novi? Ngobrol. Ngobrol. Oh iya, Tahu, tahu. Ngobrol ya, bangunin Saat, orang sahur. Pendaftaran juga begitu ya Pak ya? Nah, waktu pendaftaran majengan saya. Oh, mancingan. Majengan kan saya mau nyalon ini, Ya. mau ada pesta. Itu namanya majengan. Saya mau mengangkat budaya daerah. Ya. Itu yang unik nih Pak Toto. Yang kedua ini ngobrol, ya, kampanye sistem ngobrol. Jadi begitu saya menggunakan kampanye sistem ngobrol, bingung nih.
Apa yang dilakukan dalam ngobrol? Ngobrol kita membangunkan Betul. orang untuk sahur, tapi untuk ibadah. Apa bedanya kita juga sama membangunkan masyarakat untuk memilih pemimpin, ya, yang betul-betul tidak hanya main di politik mainnya, tetapi pemimpin yang betul-betul cinta terhadap rakyatnya, turun ke lapangan secara langsung, ya, dan berbagi. Jadi saya cetak ratusan ribu masker, ya. Iya. Saya bagikan nomor urut 2 itu ke masyarakat. Masyarakat happy sekali dengan musik di depannya, ya, dengan lagu-lagu Kang Toto istilahnya kan gitu. Saya cukup dikenal dengan Kang Toto, ya. Dengan lagu 2, dengan ada 10 lagu dari anak-anak yang bikin itu. Dari kebetulan relawan saya ada lebih dari 20 kelompok relawan, ya. Pada bikin lagu, ya kita setel lagunya. Jadi saat kampanye ada obroknya di depan, ya, bunyi suara-suara itu masuk ke kampung-kampung, ya. Dan malamnya kita adakan dialog. Oke, dengan warga. Ya, bahkan saya menginap di rumah warga. Pertama saya nginap di Sukra, ya, di Desa Bogor, ya. Tempatnya di Blok Sukamulya, dan mereka antusias, kita ajak nyanyi bersama. Saya anggap ini kampanye harus dengan cara-cara yang menyenangkan, jangan tegang, ya. Mereka dibagi masker, caranya pakai masker. Kampanye asik ini Pak Toto, asik. Ya? Dan itu sepanjang perjalanan kita lihat mana jalan nggak enak, mana jalan enak. Survei langsung. Ya, survei langsung, ya. Itu setiap desa saya singgahi, ya, kita salami masyarakat, ya. Saya di situ lihat bahwa kurangnya penghijauan, kurangnya kebersihan. Oh, desa ini saya catat. Ya, misalnya desa Bantar Gebang. Oh, ini kurang penghijauan, gitu loh. Oke, jadi Bapak langsung ya Pak, ya? Langsung, saya keliling langsung ngobrol. Masyarakat. Tidurnya saat semalam, ini saya suara udah habis nih. Semalam saya tidur di Kerticala, Tukdana. Jadi berkeliling ya, terus Pak Toto. Iya, misalnya ngobrol, saya bikin bahasa yang keren, ngobrol, soalnya bahasa Inggris. Go to, ya, go to Sukra, ngobrol tanggal sekian, go to Tukdana. Iya. Jadi masyarakat seneng begitu ada musik ikut nyanyi-nyanyi gitu. Ada Kang Toto nih begitu ya? Iya, lagi Kang Toto. Oke, kita coba angkat dulu ya Kang Toto ya. Oke. Sudah ada pemirsa RCTV yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Halo. 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 Halo, dengan siapa di mana ini? Ya, kita coba angkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Silakan dicoba kembali untuk pemirsa RCTV yang ingin bergabung bersama kami berbincang Halo, bersama dengan Kang selamat Toto. Ini halo, selamat Halo, malam. selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, Dengan halo, Bapak siapa selamat di mana malam. ini? Ya, halo, selamat malam, Mbak. Iya, dengan Bapak Halo, siapa, ya, Pak? halo. Iya, halo. sudah masuk suara Bapak. Ya, halo. Pak, dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Teguh Pak Teguh di mana Pak Teguh? di Sindang, Bu, di Sindang. Di Sindang. Ya. Oke, Pak Teguh di Sindang. Baik, Pak Teguh. Apa yang ingin disampaikan ditanyakan kepada Kang Toto? Iya. Yang pengen saya tanyakan, Pak Toto ini kan udah 3 kali mencalonkan sebagai calon Bupati Indramayu. Kira-kira apa sih yang diberikan oleh Pak Toto untuk Kabupaten Indramayu? Karena selama ini kan Indramayu mungkin belum ada perubahan ya selama 20 tahun. Itu seperti apa? Apa yang akan diberikan oleh Pak Toto jika nanti jadi? Makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh di Sindang. Oke, apa yang ingin diberikan kepada masyarakat ya. Kabupaten Indramayu nih? Jadi yang pasti yang akan diberikan pasti pelayanan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan semua terukur, ya. Dan satu, saya akan rubah citra Indramayu menjadi Indramayu yang sehat, bukan Indramayu, ya, citra. Kalau citra Indramayu itu nggak baik, gimana investor mau masuk? Gimana kita bangga dengan Indramayu? Saat ini berarti dikatakan kurang baik begitu, Pak? Bukan saya katakan kurang baik, citranya itu tidak menarik. Oke, lebih menarik lagi. Ya. Dari investor bisa. Ya, misalnya orang lebih menarik ke Majalengka, orang lebih menarik ke Cirebon, orang lebih tertarik ke Subang dibanding Indramayu.
begitu. Ya. Pokoknya lebih bikin orang penasaran lagi datang ke Indramayu gitu itulah, ya Pak Toto. itu Novi. Kalau kita udah citranya bagus, bisa jadi magnet. Iya, betul sekali. Ya, kalau udah magnet, semua mau datang, wisata mau datang, investor mau datang, ya. Nggak dikenal dengan cuma mangga Oh, gitu ya Pak ya? enggak begitu. Yang lainnya juga bisa Harus dikelola lebih luas lagi. ya. Harus lebih luas. Misalnya contoh, saya coba akan melakukan misalnya terobosan ya. Iya. Terobosan yang tingkat internasional seperti bikin pacuan kuda selevel internasional. Sehingga kan investor mau ke Indramayu, saya lihat pacuan kuda. Memang kecil, bukan ekstensinya, bukan. Tetapi impactnya besar. Betul. Yang pasti yang mau kita berikan adalah pertanian udah pasti. Karena masyarakat Indramayu 65% ya bertani. Ya. Selebihnya adalah petambak dan nelayan dan pegawai. Jadi kita itu dulu, kita bagaimana petani kita produktivitasnya meningkat. Iya. Contoh, saat ini petani kita 1 hektar menghasilkan 6-7 ton misalnya. Bagaimana setelah jadi bisa menghasilkan 8 ton. Nah, harus punya trik dan cara. Meningkat dong pasti Meningkat ya, Pak. dong. Ya caranya gimana? Ya caranya kita bisa buka atau mendirikan pusat penelitian dan pengembangan kerjasama dengan IPB, kerjasama dengan pakar-pakar. Kenapa di Thailand bisa, lebih dari itu, kenapa di Vietnam bisa? Karena ini dilepas, saya lihat. Pemerintah seolah-olah melepas. Pengen coba ikut panen saja. Dan petani butuh itu ya? Butuh itu. Petani harus butuh. Ya, kenapa saya katakan butuh? Petani bagaimana kalau produktivitasnya meningkat bagus, dia happy toh. Makanya untuk itu harus ada pusat penelitian pengembangan. Minimal Indramayu punya pembibitan. Karena kalau bibitnya bagus, pasti hasilnya bagus. Betul Ya kita lihat sekali. aja bibitnya orang negro, ya anaknya orang negro juga. Iya, Ya kan Pak. begitu kan? Bibit ayam kate, pasti hasilnya juga ayamnya kate. Kalau bibitnya Bangkok, hasilnya Bangkok. Bibit unggul pasti jadi Nah, unggul ini juga sekarang gitu ya? Indramayu bibitnya belinya dari Subang, beri dari mana-mana. Padahal kalau kita lihat struktur tanahnya harus sesuai dengan Indramayu. Satu itu, jadi bibit yang berkualitas harus dihasilkan dari pusat penelitian dan pengembangan. Yang kedua, ketersediaan pupuk tidak di mafia, ya sehingga harga jualnya tetap stabil. Ketiga adalah pemasarannya. Setelah hasil produksinya sekarang ini dijual oleh tengkulak. Baru dibayar oleh tengkulak setelah diambil 1 bulan baru dibayar. Paling cepat 2 minggu. Kenyataan begitu ya Pak Loh, ya? ini kenyataan, Iya. kenyataan. Itulah yang saya katakan pemerintah daerah melepas kondisi ini. Dan jangan tutup mata ya Pak ya? Itu Tidak boleh tutup mata. Kalau kita mau sejahterakan petani dulu itu. Iya. Ya. Oke, Nah, itu ya itu. tadi ya Lebih kurang Pak begitu. Teguh tadi di Sindang banyak yang diberikan oleh Kang Toto ini untuk Kabupaten Indramayu. Betul. Citra Indramayu yang lebih baik lagi, Baik. menjadi magnet ya. Harus bisa jadi magnet. Oke, jadi kalau udah jadi magnet tuh nempel terus gitu ya, Kang Nempel Toto terus, ya. iya. Nggak mau lepas ya. Nanti jangan dari Cirebon pindah ke Indramayu. Karena sekarang ini orang Indramayu belanjanya ke Cirebon. Iya, Nanti Novi, begitu saya jadi bupati, Novi belanjanya ke Indramayu. asik. Harus begitu. Baiklah, ya kita masih ada kesempatan lagi berbincang bersama dengan Kang Toto pemirsa, tapi kita harus jeda dulu ya, jangan kemana-mana. Ya, masih bersama dengan Kang Toto Bae ya. Ini Iya. dengan apa ya, punya program khususnya adalah Indramayu Sehat. Gitu ya, Pak. Pokoknya Iya. nanti semoga nanti masyarakat di wilayah Indramayu bisa merasakan nanti kalau misalnya Bapak terpilih nih menjadi orang nomor 1 di Indramayu, membawa perubahannya lebih baik lagi. Amin. Oke, Ya. sekarang masih keliling juga nih pemirsa TV untuk Kang Toto ini untuk bisa dekat dengan masyarakat Indramayu dengan ngobrolnya itu ya, Pak. Ya, ngobrol. Masih berlanjut sampai sekarang? Terus berlanjut. Terus. Berpindah-pindah tempat? Iya. Lebih dekat lagi dengan warga? Lebih dekat lagi dan lebih paham dengan masalah di daerah. Oke, ini juga biasa mensosialisasikan kepada masyarakat juga dong untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan hatinya. Iya. Seperti apa Bapak menyampaikan itu? Gini, jadi Mau diangkat dulu atau bagaimana? diangkat dulu, diangkat Oke, dulu. boleh. Kita coba angkat telepon lagi pemirsa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Iya, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? halo. Halo. Sudah terdengar suaranya? Iya, halo, Iya, Mbak. dengan Bapak siapa ya saya bicara? Dengan Dedi dari Sukrat. Oke, Dedi ya? Iya, Oke.
Silakan Mas Dedi di Sukra. Ya, saya ingin menanyakan Mbak, buat Pak Toto, Ya. untuk saya kan masih masuknya remaja milenial. Ini baru keluar dari SMA tahun 2018. Ya. Untuk mengatasi lapangan pekerjaan di Indramayu itu seperti apa nih? Oke, lapangan pekerjaan di Indramayu ya. Ya, Baiklah. Ada lagi? ya sudah Mbak, makasih Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Dedi di Sukra. Ini tentang lapangan pekerjaan di Indramayu nih. Ya, Toto, gini bagaimana? Mas Dedi, itu lapangan pekerjaan ini juga harus ada tahapan-tahapan. Tidak sekonyong-konyong saya dilantik, terus saya bisa menciptakan lapangan kerja dalam puluhan juta, dalam puluhan ribu orang ya. Jadi ada terobosan yang saya lakukan, ada 3 sebetulnya ya. 3 pertama adalah kita yang jangka pendek dulu. Jangka pendek bagaimana BUMD justru mampu menyerap tenaga kerja. Iya. BUMD ya, punya daerah. Itu kan pasti bisa saya lakukan karena itu di bawah garis komando bupati. Iya. Ya. Terus yang kedua adalah BUMDes, saya benahi supaya di tiap desa itu tercipta lapangan kerja. Sehingga nggak terlalu lama, 1 tahun bisa gitu. Ya, bisa menciptakan, tetapi jumlahnya nanti terukur berapa yang kita akan bisa ciptakan. Oke. Adapun yang ketiga, yang ketiga adalah tadi membuat zona kawasan industri. Zona Ini kawasan perlu waktu ya, karena pasti saya akan berhadapan dengan dewan, ya akan meminta izin dengan dewan mengenai zona kawasan industri berikat, bekerja sama dengan investor. Dan untuk menarik investor juga mengalihkan butuh waktu juga, ya butuh waktu karena investor masuk ke Indramayu pasti kita perlu proses nih ya Pak. proses. Terus harus izin khusus bangunan, bikin bangunan. Ya bikin bangunan pabrik itu butuh 1 sampai 2 tahun. Makanya tahapan awal kita akan meningkatkan produktivitas BUMDes, menghidupkan BUMDes supaya bisa mampu menciptakan lapangan kerja di desa, menciptakan BUMD mampu menciptakan lapangan kerja juga di daerah ya khususnya secara meluas. Yang ketiga adalah membuka kawasan industri dan menarik investasi masuk. Tadi saya sebutkan, Iya. ya kita akan jadi seorang entrepreneur, jadi pegawainya rakyat Indramayu datang ke pabrik-pabrik besar untuk masuk ke Indramayu karena kita punya nilai lebih Proaktif ya, itu ya. punya daya saing dengan daerah lain. Tadi daya saing pertama kita punya listrik, daya saing kedua kita punya gas, daya saing ketiga kita lokasi strategis, keempat UMR kita bersaing, Iya. kelima yang pasti lahannya murah. Itu ya. Ya kita punya daya saing, jadi tidak mungkin dia nggak tertarik gitu loh. Jadi jangan khawatir tadi ya. Ya, ditanyakan, Mas masih Dedi di itu Sukra. lebih kurang di Sukra ya. Kemarin saya juga habis ngobrol di Sukra itu, ya bahkan tidur di desa di blok Sukamulya di Bogor ya. Dialog interaktif di antaranya itu juga. Oke, ini bukan sekedar janji ya, Kang Bukan Toto dong, ya? itu harus kita lakukan. Harus direalisasikan Yang ya. tadi kan visi misi terwujud terukur kan. Oke, Karena dan biasa nanti- saya di swasta biasa ada ukurannya. Jadi bukan hanya janji politik. Kalau saya bukan orang partai politik. Iya. Ya saya orang swasta, setiap membuat suatu perencanaan harus terrealisasi, walaupun itu realisasinya tahun pertama 10%, 20% kan terukur. Oke, ditunggu nanti gebrakannya bersama dengan Kang Toto Ya, ya. pasti, Baik, pasti, terima kasih pasti. tadi ya Mas Dedi di Sukra. Oke, Kang Toto ini kan dari jalur independen ataupun perseorangan. Untuk nanti langkah ke depan ini bagaimana untuk nanti di parlemen sendiri Ya, melihat peluang-peluangnya gitu Kang Toto. jadi gini, ini kan satu polemik ya, banyak sekali yang beranggapan bahwa dari calon independen begitu jadi pasti akan dijegal oleh dewan. Ya, sebetulnya nggak begitu. Saya yakin kawan-kawan di dewan ini punya tujuan baik, ya, punya tujuan yang sama membangun Indramayu. Karena waktu dia menjadi anggota dewan dia berjanji kepada masyarakat mau bangun Indramayu, kan gitu ya. Kita kerucutkan dulu tujuannya. Contoh misalnya, saya mau membuat panti asuhan di Indramayu. Karena pemerintah tidak punya panti asuhan dan anak duafa di Indramayu. Saya akan buat itu, ya. Kalau mereka tidak setuju, alasannya apa? Ya, Oke. kalaupun mereka tetap ngotot tidak setuju, ya saya laporkan sama rakyat. Rakyat saya punya tujuan baik. Ini dewannya yang nggak setuju, Tidak didukung ini ya. tidak didukung dewannya. Ini dari partai ini, silakan dulu datangin itu dewannya. Itu aja. Niat baik harusnya Loh, baik iya dong. juga ya. Iya kan? Tetapi saya yakin anggota dewan di Indramayu pasti punya tujuan yang mulia. Bisa bersinergi, bisa Pasti, harmonis ya, nanti ya. pasti. Mereka juga putra daerah terbaik ya. Baik. Jadi pasti kita luruskan lah, kita sinergikan. Tetapi kalaupun kita dijegal, ya saya lapor sama rakyat susah amat.
Betul sekali. Dan saya diusung dari rakyat, saya lapor sama rakyat. Rakyat saya langsung ditulis di media atau saya langsung ngomong di rakyat bahwasanya saya punya tujuan ini jegal dihambat oleh Berarti misalnya tadi- contoh KTP aja. KTP. Saya udah janji dia sama masyarakat bahwa KTP akan dicetak di kecamatan. Ya, karena kasihan orang Gantar, orang Sukra mesti ke Disduk. Iya, Ya ke Indramayu. Saya sampai Disduk gak jadi lagi. Ya kan bolak-baliknya sudah buang waktu banyak. betul. Saya akan buat KTP di tiap kecamatan. Jadi itu ya, Jadi kan tinggal approve aja zaman teknologi, tinggal approve bisa nyetak di sana. betul. Ya, apa artinya sih kertas aja cuma nyetak sama printer kan gitu? Ya, Terus zamannya sudah canggih kan zaman ya. sudah canggih. Tetapi kalau itu dilarang, saya cuma ngelapor aja sama rakyat, Dewan lu ngelarang itu. Padahal saya udah izin ini. Lebih efisien, Lah, lebih lebih cepat, gitu ya. cepat, Tidak ya. menyulitkan masyarakat juga Betul ya, Kang dong. Toto ya. Iya, orang nabung di bank mana, bank di Jakarta kita bisa ngambil di bank Indramayu. Kenapa kalau ini cuma ngeprint KTP aja mesti ribet? Itu melihat kalau misalkan nanti orangnya pelosok gitu kan ya, harus ke Ya, dinas. kayak di Gantar, di Hargolis, ya, di Sukra di ujungnya Indramayu. Ke Indramayu mungkin butuh waktu kalau naik motor hampir 2 jam. Betul. Sampai di sana nggak ada. Balik Luar lagi. biasa Itu ngobrol yang jadi bersama kami. Itu problem. baru sedikit program-program Oh, ya, Kang sedikit Toto itu. ya. Untuk kita kan jadi pemerintah tugasnya melayani. Tugas pemerintah itu sebetulnya mencerdaskan dan melayani serta mensejahterakan. Itu yang kita harus pegang. Baiklah, menuju Indonesia pokoknya menuju Indramayu Indramayu sehat sehat. gitu ya. Ya. Semoga nanti bisa terwujud apa yang disampaikan Amin. tadi oleh Kang Toto. Dan balik lagi nih Kang Toto, ini dengan persiapan nanti Desember. Seperti apa 9 Kang? Desember. 9 Desember itu. Ya tadi persiapan kita udah pasti kembali lagi bahwa masyarakat harus cerdas di dalam memilih pemimpin. Kalau rakyat tidak cerdas di dalam memilih pemimpin, hasilnya pasti tidak baik. Ya. Cara-cara yang dilakukan tidak baik, rakyat pasti menuainya tidak baik. Saya sering kali ketika berkampanye saya menyampaikan kepada masyarakat, masyarakat, yuk kita lihat contoh nanam jagung keluarnya jagung, nanam ubi keluarnya ubi, nanam mangga keluarnya mangga. Kalau you terima uang, ya istilah umumnya dastus dasket lah, ya. Yuk kalau dengan cara-cara tidak baik, yuk memilih pemimpin, akibat 50.000 atau 20.000 akibat, you pilih itu pemimpin, pasti hasilnya orang itu nggak baik. Iya. Semua itu tergantung proses. Ketika nanamnya prosesnya benar, kita dengan cara benar, ini suara saya sampai habis. Ya, kalau caranya benar, pasti hasilnya benar. Tapi kalau caranya nggak benar, pasti hasilnya nggak benar. Itu satu. Yang kedua, memilih pemimpin yang penting adalah lihat jejak digital dan track record. Itu penting Ya, juga. kalau dia belum pernah memimpin, belum pernah memimpin, ya baru memimpin rapat. Ya. Sekarang mau memimpin Indramayu yang jumlah rakyatnya hampir 2 juta orang, mau dibawa kemana itu rakyatnya? Oke, harus punya pengalaman. Pengalaman dong. Ya saya suruh beresin mobil mogok aja saya punya pengalaman nggak mampu. Oke. Nah pengalaman saya kebetulan di seluruh Indonesia, apalagi cuma Indramayu, insya Allah saya bisa. Oke. Ya saya yakin bisa. Insya Allah yang terbaik Ya. untuk Kang Toto ya. Pokoknya Amin. pemirsa TV persiapan nanti di Pilkada Indramayu 9 Desember 2020. Ya. Kang Toto siap, optimis ya. Optimis dan wabil khusus buat masyarakat, yang penting masyarakat harus terbuka untuk baik, harus memilih pemimpin yang tepat, layak dan punya kualitas. Oke, Itu. sukseskan nanti Pilkada Indramayu pemirsa 9 Desember dan jangan lupa juga untuk Kang Toto ya. Amin. Ditunggu Ya. gebrakan-gebrakannya. Ya. Semoga bisa terrealisasi dengan baik. Ya. Oke, baik. Kita harus akhiri Kang Toto obrolan Oke, kita terima di kasih, Dialog Novi. Malam hari Terima ini kasih. pemirsa bersama dengan Kang Toto Sucartono, ini calon Bupati Indramayu nomor urut 2. Kang Toto Bay yang dikenal Iya. begitu ya. Baik, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Saya harus akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.